Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juni Astiti bisa kembali menyapa Anda dalam Bincang Undiksa. Dan hari ini di Bincang Undiksa spesial karena Juni berkesempatan untuk lancong ke Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha di gedung barunya ya, yang lokasinya tepat berada di belakang gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha. Dan kalau sudah kita lancongnya ke Fakultas Kedokteran, yang pasti kita bakal ngobrolin seputar hal-hal di bidang kesehatan. Kira-kira apa? Nah, ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun lamanya. Dan saat ini kita menuju ke masa transisi dari pandemi ke endemi. Dan tentunya juga hal ini membutuhkan persiapan dan pengelolaan kebugaran tubuh yang lebih baik. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sih kiat-kiat untuk kita menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh di masa transisi dari pandemi menuju endemi, kita sudah mengundang salah satu narasumber yang juga dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, yakni Bapak Dr. Made Budiawan Esket MKes. Halo, Dokter Budi. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih sudah mau kita undang di Bincang Undiksa untuk berbagi mengenai bagaimana sih kiat-kiat untuk menjaga kebugaran tubuh gitu ya di masa transisi pandemi menuju endemi ini. Oke, tapi sebelum itu nih Dok, pasti masih banyak dari sahabat Undiksa yang belum mengetahui sebenarnya apa sih itu masa endemi? Oke, terima kasih. Selamat siang para pemirsa kabar Undiksa gitu ya, dimanapun berada. Jadi tidak terasa memang sudah 2 tahun kita berada dalam situasi yang penuh tekanan, penuh ketidakpastian, yang sering disebut dengan pandemi COVID-19. Nah sekarang sudah mulai memasuki periode transisi yang oleh sebagian orang dianggap sebagai periode peralihan dari pandemi menuju endemi. Saya kira suka atau tidak masyarakat atau siapapun yang ada di luar sana selama 2 tahun lebih ini sangat terekspos dengan istilah-istilah epidemiologi namanya, apakah itu endemi, epidemi, pandemi dan sebagainya. Itu menjadi sangat familiar di tengah-tengah kita. Nah, kalau dilihat dari pemaknaan pandemi dan endemi, jadi secara definisi mungkin ini dalam bahasa yang sederhana ya. Jadi pandemi itu adalah suatu kondisi di mana terjadinya sebuah wabah penyakit atau peningkatan kasus penyakit yang terjadi secara sangat cepat. Kemudian prevalensi atau kejadian kasus per harinya itu sangat tinggi dan itu terjadi di hampir semua belahan dunia. Jadi hampir semua wilayah di dunia mengalami kejadian penyakit tersebut. Nah itu adalah pandemi. Nah sekarang dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan, mulai dari upaya membentuk vaksinasi, memberikan vaksinasi, mencari obat-obatan, kemudian menyiapkan sistem kesehatan yang baik dan sebagainya, perlahan mulai terkendali. Jadi peningkatan kasus harian itu sudah mulai terkendali dan bisa diprediksi. Kemudian sistem-sistem kesehatan sudah mulai bisa kembali dalam posisi standby seperti sebelum terjadi pandemi. Dan bagaimana vaksinasi berjalan begitu rupa, begitu lancar, sehingga menimbulkan yang namanya kekebalan di kalangan masyarakat. Dan kalau dilihat lagi dari indikator-indikator rumah sakit misalnya, tingkat hunian rumah sakit itu sudah mulai melandai, menurun. Nah, mulailah kita memasuki masa transisi atau peralihan dari pandemi ke endemi. Endemi ini adalah sebuah istilah yang memaknai bahwa kasus atau kejadian penyakit itu sudah mulai terkendali, terjadi di satu wilayah tertentu dan memang akan menjadi terbiasa dengan situasi itu. Sebenarnya kata kuncinya adalah bagaimana kita tidak menurunkan tingkat kewaspadaan, itu sesungguhnya. Karena begitu virus itu ada, selamanya dia akan ada. Jadi kalau meminjam istilah, ada yang mengatakan kita harus berdamai dengan situasi seperti ini, mungkin ada benarnya. Karena memang virus tidak akan bisa tereradikasi sempurna. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa walaupun kita mulai memasuki masa-masa yang lebih
tenang, tingkat tekanannya lebih menurun, tetapi kewaspadaan harus ekstra tinggi. Karena dengan kata lain bahwa sekarang ini COVID masih akan tetap ada di sekeliling kita. Dan kenormalan baru itu adalah ya sekarang kita masih harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Saya kira itu. Oke, jadi kata kuncinya masa endemi itu adalah bisa dibilang masa yang bisa terkendali lah ya peningkatan kasusnya. Jadi bukan berarti banyak orang yang salah mengira nih dok, mentang-mentang kita udah masa transisi dari pandemi menuju endemi, mereka beranggapan bahwa virus COVID udah nggak ada sekarang. Itu salah ya sahabat Undiksa ya. Jadi virus itu seperti yang dokter tadi katakan masih ada, kalian tetap harus waspada, hanya saja peningkatan kasusnya yang terkendali. Kalau dulu mungkin kita ke rumah sakit belum tentu dapat kamar gitu ya dok ya, kalau sekarang hampir ya udah nggak ada lah ya dok ya. Oke, nah tadi kan sudah dijelaskan sebuah kondisi pandemi bisa dikategorikan sudah berubah menjadi endemi itu ketika sudah terkendali angka kasusnya. Apakah ada ciri-ciri lainnya mungkin dok? Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi juga, selain tingkat penularan yang sudah bisa dikendalikan, kemudian sistem data dukung atau daya dukung kesehatan sudah kembali normal, tingkat hunian di rumah sakit menurun, kemudian bagaimana vaksinasi sudah merata di seluruh lapisan masyarakat, bahkan sudah sampai yang booster dan sebagainya, sehingga secara asumsi bahwa telah terjadi peningkatan kekebalan di kalangan masyarakat semua, sehingga mulai dari angka insiden atau angka kejadian penyakit harian yang sudah mulai rendah dan semua terkendali dan bisa diprediksi gitu kapan mulai akan terjadi peningkatan dan sebagainya. Nah, itulah satu situasi di mana kita sudah bisa memaknai bahwa kita berada pada situasi endemi gitu. Sudah mulai melandai semua ininya, indikatornya. Berarti apakah kondisi saat ini yang terjadi di Indonesia, Bali dan Buleleng khususnya dok bisa kita kategorikan sebagai masa transisi pandemi menuju endemi gitu? Saya kira demikian, karena kalau pemerintah menggunakan terminologi PPKM ya dengan berbagai level dan sebagainya, saya kira ini adalah bentuk bagaimana pemerintah melakukan klasterisasi situasi. Kalau PPKM level 1 sudah sangat aman, tenang, makin meningkat, makin tinggi levelnya, tentu tingkat kewaspadaannya sangat tinggi, bahkan sampai menutup fasilitas umum dan sebagainya. Saya kira kebijakan ini akan tetap kita jadikan pedoman ketika nanti situasi ini kan kita tidak bisa memprediksi. Barangkali COVID-nya terkendali, tetapi akan ada pandemi lain misalnya, ada bakteri atau virus lain. Tentu saja pendekatannya kan tidak akan berbeda jauh. Jadi pendekatan-pendekatan kebijakan itu saya kira sudah sangat baik disiapkan oleh pemerintah. Dan khusus untuk COVID, mudah-mudahan situasi ini bisa dipertahankan. Dan ini tentu membutuhkan dukungan semua komponen masyarakat. Jadi seperti tadi, kalau saya sih tetap menganjurkan kata kuncinya adalah waspada. Tetap waspada. Jadi tetap minimal 3M ya. Kalau sempat ada sampai 6M gitu ya. Kita minimal 3M yang paling utama. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Minimal ini. Inilah normal baru kita gitu. Kita kemana-mana sekarang ya bermasker, mau tidak mau gitu ya dalam kondisi tertentu. Saya kira demikian. Oke, jadi itu. Nah, tadi kan Pak Dokter juga menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini sudah baik ya dengan menerapkan PPKM. Dan salah satunya upaya vaksinasi nih dok, yang sampai saat ini masih terus digencarkan oleh pemerintah kita. Apakah vaksinasi ini juga menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan suatu masa pandemi agar beralih ke masa endemi? Ya, saya kira salah satu yang bisa terukur selain indikator atau parameter lain seperti tingkat hunian, angka kejadian sakit per hari dan sebagainya, salah satunya adalah ketercapaian vaksinasi. Karena memang virus karakteristiknya kan kita belum ada obatnya. Obat yang dikatakan mujarab gitu untuk membunuh virus itu kan sampai hari ini belum ada. Paling tidak langkah-langkah yang dilakukan adalah ya vaksinasi. Dan saya kira apa yang dilakukan dan sudah terjadi di Indonesia saat ini sudah mendukung ke arah itu. Bahkan kalau boleh dibilang Bali merupakan salah satu provinsi yang cakupannya hampir 100% ya. Sudah vaksin lengkap sampai booster begitu ya. Dan semua kelompok masyarakat dari mulai anak-anak hingga lansia itu semua angka-angkanya, walaupun saya tidak ingat persis berapa ininya, tetapi setidaknya dari yang kita pahami saat ini, kita sudah berada pada situasi yang
ya terkendali itu tadi. Oke, tapi masih banyak juga masyarakat meskipun udah banyak vaksin, mereka masih salah kaprah nih dok. Baru vaksin, sudah vaksin ketiga berarti udah aman, nggak bisa kena COVID. Padahal itu kan perlu diluruskan dok, mungkin bisa dibantu. Ya, seperti yang juga sudah saya sampaikan tadi bahwa sekali virus itu mulai menunjukkan eksistensinya, maka selamanya dia akan ada. Contoh analogi yang lain saja misalnya, demam berdarah. Demam berdarah sampai hari ini juga masih ada. HIV/AIDS misalnya, itu kan virus juga. Sampai hari ini tetap ada. Tetapi apakah kita akan selamat atau bisa terkena HIV kan tergantung dari bagaimana perilaku ya. Walaupun misalnya kita kembali ke COVID sekarang, vaksin sudah lengkap, tetapi ketika pada situasi tertentu kondisi fisik kita menurun dan sebagainya, lalu kita abai dan lengah pada protokol kesehatan, tentu saja potensi terjangkit lagi COVID sangat terbuka. Jadi vaksin bukan juga sesuatu jaminan bahwa dia pasti akan terbebas dari serangan COVID. Hanya barangkali jika dibandingkan antara yang sudah divaksin dengan yang belum divaksin, andai kata terkena virus, maka gejalanya pasti akan lebih ringan bagi yang sudah divaksin dibandingkan dengan yang belum divaksin. Oke, berarti bisa dibilang membantu menjaga kekebalan tubuh kita lah terhadap virus tersebut gitu ya dok ya. Oke, berarti bisa dibilang kunci utama dari masa transisi saat ini itu adalah prokes, protokol kesehatan yang harus tetap dijaga minimal 3M aja deh, kalau nggak bisa 6M gitu ya. Kalau bisa 6M itu bagus banget gitu ya. Dan juga vaksinasi itu bukan berarti kita udah terhindar dari virus COVID-nya, tapi mencegah kita menjadi lebih parah gitu ya dampak dari COVID itu sendiri. Oke, itu tadi udah masa pandemi ke endemi, sudah dijelaskan oleh dokternya betapa pentingnya prokes dan juga vaksinasi sudah dijelaskan. Kita sekarang masuk nih, gimana cara kita untuk menjaga pola hidup sehat di masa transisi seperti sekarang ini dok? Ya, saya kira kalau berkaitan dengan bagaimana tentang gaya hidup, begitu ya, tentang pola hidup sehat, saya kira tidak ada yang berbeda antara sebelum pandemi dan setelah pandemi. Memang di saat setelah pandemi ini kita membutuhkan satu concern tersendiri karena memang seperti tadi, sekarang tidak bisa tidak kita sudah berada di kisaran COVID-19. Di sekeliling kita ini sekarang ini barangkali sudah ada Omikron di sebelah kita, ada Delta di sebelah kita, tetapi apakah lalu kita akan terinfeksi? Tentu ya tidak semudah itu. Tergantung dari bagaimana kondisi daya tahan tubuh seseorang. Nah, salah satu upaya untuk mempertahankan daya tahan ya yang pertama adalah menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat tentu saja saya kira sangat umum ya, bagaimana mengatur pola makan, kemudian mengatur jumlah istirahat yang cukup, serta jangan lupa berolahraga. Karena saya kira 3 perilaku inilah yang menjadi kata kunci bagaimana daya tahan tubuh kita bisa dipertahankan. Oke, berarti kalau bisa dibilang saat ini setelah adanya masa pandemi, apakah dokter melihat masyarakat kita lebih aware ya, lebih sadar akan kesehatan dan kebersihan diri mereka jika dibandingkan sebelum pandemi gitu ya? Saya kira ya, karena memang di satu sisi selama 2 tahun kita dibatasi, tidak bisa beraktivitas dan apapun dilakukan serba di rumah begitu ya. Tetapi kalau dilihat dari komitmen dan kesadaran untuk menjaga hidup sehat dengan berolahraga, saya kira sangat terlihat ya di sekeliling kita. Begitu fasilitas umum mulai dibuka, langsung dipenuhi oleh masyarakat yang beraktivitas fisik berolahraga, entah di sore hari, entah di pagi hari. Saya kira ini sesuatu yang baik, tinggal bagaimana tetap menerapkan protokol kesehatan gitu. Saya kira ini tantangannya adalah bagaimana tidak hanya diucapkan gitu, tetapi dilakukan. Berolahraga pada intensitas-intensitas tertentu tetap masih dimungkinkan berprotokol kesehatan. Jadi saya kira jangan lalu berlindung di balik karena dia berolahraga lalu bisa tidak menggunakan masker, ada kerumunan dan sebagainya. Saya kira kita harus tetap taat asas ya. Protokol kesehatan adalah sesuatu yang utama.
apapun aktivitas yang kita lakukan tetap harus dipayungi oleh protokol kesehatan. Saya kira demikian. Iya, oke. Tapi kalau misalnya olahraganya sendiri di rumah gitu masih boleh lah dok ya Masih kalau boleh, nggak pakai masker. ya. Tapi kalau misalnya kalian olahraganya rame-rame gitu ya, sekarang kan udah mulai tuh yang ramai di tempat umum itu harus tetap menaati protokol kesehatan. Makanya di masa pandemi kemarin kan ada beberapa tren olahraga seperti bersepeda gitu yang dilakukan oleh masyarakat kita gitu ya. Nah, itu pentingnya olahraga dan juga tadi dokter menyinggung terkait pentingnya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi banyak juga orang yang beranggapan ya makan-makan aja yang penting badannya fit. Malah jadinya saat masa pandemi itu mereka mengalami kenaikan berat badan gitu dok. Nah makanan seperti apa aja sih yang harusnya baiknya kita konsumsi? Ya memang kalau bicara makanan tantangan terbesarnya adalah pada selera ya, pada cita rasa. Karena makin kemari, makin kesini itu makanan itu kan makin beragam ya, makin enak gitu dan variasinya makin banyak. Pasti kita akan tergoda untuk paling tidak mencicipi, mencoba dan sebagainya. Satu kata kuncinya kalau berkaitan dengan pola hidup sehat, dengan mengatur pola makan, intinya makan itu makan yang seimbang gitu, bukan berdasarkan semata-mata hanya selera saja. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kan harus memenuhi seluruh komponen nutrisi yang dibutuhkan gitu. Sederhananya kalau kita masih ingat jargon pemerintah tentang makanan 4 sehat 5 sempurna itu saya kira sudah sangat mendarah daging ya. Dari 7 turunan juga kita udah ingat tuh dicekokin 4 sehat 5 sempurna. Saya kira itu sudah menjadi pedoman yang menurut saya layak dan patut untuk dipertahankan. Persoalannya sekarang kan apakah kita sudah berempat sehat 5 sempurna? Kan itu persoalannya. Seringkali kita lupa pada kebutuhan akan serat, kita lupa akan kebutuhan pada vitamin dan sebagainya, sehingga lebih mengutamakan selera. Nah berkaitan dengan pandemi, kenapa lalu misalnya terjadi fenomena peningkatan berat badan? Saya kira tidak semata-mata karena persoalan makanan, tetapi lebih kepada bagaimana memang aktivitas fisik kita yang menurun gitu, dibatasi semua, tidak bisa kemana-mana, sehingga yang terjadi adalah kalori yang masuk dengan kalori yang keluar itu terjadi imbalance. Lebih banyak yang masuk daripada yang keluar gitu sederhananya. Sehingga ya jawabannya berat badan meningkat. Oke, Kan jadi itu ya nggak sesuai. Jadi makan itu bukan berdasarkan keinginan aja ya, hasrat aja. Tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita sebenarnya perlunya apa. Oke, tadi dokter juga menyinggung soal vitamin. Nah, waktu awal-awal pandemi itu kan vitamin yang tren itu vitamin C, vitamin D itu orang otomatis banyak nih yang memburu vitamin-vitamin tersebut. Apakah di masa transisi ini kita juga masih penting untuk mengkonsumsi vitamin-vitamin tersebut dan berapa banyak kan banyak juga yang mengkonsumsi vitamin C itu tidak sesuai dengan anjuran dokter ya melebihi dosisnya. Itu gimana dok? Ya saya kira yang namanya vitamin atau sering dikenal dengan istilah suplemen, gitu. Namanya juga suplemen. Suplemen itu kan artinya tambahan. Dia dibutuhkan jika apa yang kita konsumsi sehari-hari itu kurang, artinya butuh tambahan. Kalau saja kita sudah berempat sehat 5 sempurna, kalau saja nih, saya kira kebutuhan vitamin dari luar itu tidak terlalu signifikan perannya. Kita cukup mendapat dari asupan sayur, buah-buahan, gitu ya, kemudian lauk pauk dari 4 sehat itu saja. Nah, pada kasus-kasus tertentu memang ya. Misalnya pada kondisi di mana kita sedang fase-fase penyembuhan, ibu-ibu menyusui misalnya, ada para lansia dan sebagainya karena memang terjadi gangguan penyerapan zat-zat nutrisi sehingga dibutuhkanlah lalu suplemen, dalam hal ini vitamin. Nah vitamin tentu saja dilihat dari fungsinya gitu. Kalau memang sekarang ini karena COVID itu kan dulu memang sempat booming ya, bagaimana daya tahan tubuh itu bisa ditingkatkan dengan suplementasi antioksidan, gitu misalnya vitamin C, vitamin D. Nah ini menurut saya sesuatu yang sah-sah saja, asal tentu saja dikonsumsi sesuai dengan takaran, sesuai dengan dosis. Tidak lalu kita menghamba pada suplemen, pada vitamin, lalu menafikan yang lain, tidak makan sayur, tidak makan buah, cukup dengan 1 tablet vitamin, ya saya kira itu juga keliru. Lebih baik tentu saja kita mengkonsumsi sesuatu yang berimbang. Vitamin jika memang dibutuhkan tidak masalah. Tapi apakah penting untuk dikonsultasikan mungkin dok terlebih dahulu sebelum kita mengkonsumsi vitamin atau suplemen itu? Intinya begini, mengkonsumsi sesuatu itu kan atas indikasi ya. Artinya
ada sesuatu yang dijadikan acuan kenapa harus mengkonsumsi hal ini. Jika memang dalam kondisi tertentu dan harus diputuskan mengkonsumsi itu, saya kira sah saja. Konsultasi saya kira itu juga layak dilakukan, walaupun sesungguhnya vitamin itu kan obat-obatan yang boleh dikatakan dia bisa dibeli bebas ya, tanpa harus ada resep dokter secara khusus, tetapi sekali lagi saya katakan kebutuhannya kita tidak boleh terlalu dosis tinggi gitu dosis ya tinggi vitaminnya. gitu. Nah, akhirnya justru karena begini, vitamin itu kan karakteristiknya seperti vitamin itu ada vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak, kan begitu. Yang larut dalam air yang selama ini banyak dikonsumsi orang, misalnya vitamin C, vitamin B. Kalau kita kebutuhannya tidak banyak, kita konsumsi dosis tinggi, kan dia dibuang sehari-hari melalui kencing, melalui kotoran dan sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang buat apa lalu mengkonsumsi vitamin kalau sebagian besar dari unsurnya terbuang gitu. Saya kira ya perlu bijak di dalam. Oke, lagi-lagi harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita masing-masing. Jangan ikut-ikutan ya, baru misalnya teman kita konsumsi vitaminnya dosisnya sekian, kita ikuti karena belum tentu kan kondisi tubuh kita sama gitu. Jadi untuk sahabat Undiksa intinya disesuaikan lagi. Kalau misalnya nutrisi yang masuk dalam tubuh kalian dari makanan udah cukup, rasanya vitamin nggak minum vitamin juga nggak masalah gitu dok ya. Oke, nah mungkin itu udah banyak sekali tadi dokter sampaikan. Terakhir mungkin dok, apakah ada hal yang harus dihindari untuk dilakukan oleh masyarakat kita di masa transisi dari pandemi ke endemi ini? Yang pertama harus saya katakan yang harus dihindari itu adalah jangan lalai gitu ya. Jangan abai pada protokol kesehatan. Itu saja. Yang lain saya kira kembali kepada kehidupan normal sebelum pandemi. Tetapi sekali lagi ini kita kan masa setelah pandemi ya. Berulang-ulang saya katakan protokol kesehatan itu menjadi sesuatu yang sangat dominan harus kita tetap lakukan gitu. Kalau tidak seperti itu, kita akan lagi boleh dikatakan terjebak pada situasi seperti dulu gitu. Sekarang kan bolehlah, contoh misalnya sekarang ini kita sudah sangat dalam tanda petik kita udah nyaman nih, bisa bekerja kembali ke kantor, ketemu dengan teman-teman, kemudian anak-anak sekolah bisa bertemu lagi dengan temannya, kampus sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Hanya saja jangan lalai gitu, jangan melupakan protokol. Karena kembali lagi, pemerintah sudah punya aturan atau standar operasional prosedur yang akan diambil. Kalau terjadi peningkatan kasus, kampus ditutup, sekolah ditutup, semua fasilitas ditutup, kembali lagi situasi seperti itu. Nah, apa mau terus-terusan seperti itu? Kan pasti tidak mau. Ekonomi mandek, tidak bisa ada kehidupan dan sebagainya. Nah, saya kira satu kata kunci sekali lagi, jangan lupakan protokol kesehatan. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Budi atas sharingnya ya, banyak sekali ilmu yang sudah didapatkan. Jadi intinya kata kunci yang tadi Dokter Budi berikan itu jangan lalai dan abai, karena saat virus itu sudah ada di suatu negara itu seperti yang tadi ditekankan, itu nggak akan bisa hilang begitu saja, pasti akan terus ada. Yang penting kalian lakukan adalah tetap menaati protokol kesehatan, mencukupi kebutuhan gizi dan nutrisi untuk tubuh kalian, dan yang pasti untuk masa pandemi itu dikhususkan untuk selalu menaati yang namanya protokol kesehatan gitu ya. Oke, dan terima kasih juga untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan video ini. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk men-share-nya ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga di-like, yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di-subscribe dulu, dihidupkan juga tombol loncengnya ya, biar kalian selalu dapat notifikasi jika kami mengeluarkan video-video terbaru yang pastinya informatif untuk kalian saksikan. Satu hal juga yang tidak akan pernah bosan Juni ingatkan dan juga Dokter Budi dari tadi tekankan adalah untuk selalu menaati yang namanya protokol kesehatan. Saya Juni Astiti, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni.